لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Quran dari surah Ali Imran, dan insyaallah sore ini pada surat Ali Imran ayat 174 sampai 180 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang lalu sudah kita bahas bahwasanya para sahabat Nabi SAW setelah selesai dari perang, mereka kemudian diundang oleh Rasul SAW untuk perang berikutnya, dan ternyata ada beberapa sahabat Nabi yang ikut. Diriwayatkan dalam kitab tafsir bahwasanya yang ikut perang pada peperangan berikutnya yang kedua itu adalah 70 sahabat Nabi SAW, sehingga itulah yang dimaksud pada ayat sebelumnya kemarin, yaitu Allah mengatakan alladzina istajabu lillahi war rasuli. Nah, ini adalah 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya mereka di tempat tujuan Hamraul Asad, ternyata tidak ada orang kafir yang berani datang. Akhirnya mereka kembali pulang. Nah, kondisi pulang mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca ini. Allah mengatakan fanqalabu, lalu mereka kembali. Kembali dari mana? Dari Hamraul Asad yang kemarin sudah kita bahas tersebut. Kembali dengan membawa binikmatin minallah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membawa dua, ya. Pertama membawa nikmat, yang kedua membawa karunia. Nah, nikmat di sini maksudnya adalah nikmat, yaitu karena tidak ada peperangan sehingga selamat dari peperangan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat nikmat duniawi. Ada juga nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawinya yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nikmatin di sini mengandung dua nikmat, ya, nikmat dunyawiyah yaitu selamat dari perang, dan nikmat ukhrawiyah yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang mereka dapatkan yang kedua adalah wafadlin, dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karunia ini apa? Disebutkan oleh para ulama, yaitu matasuqu bihi. Apa yang kalian itu membeli dari pasar dengannya. Jadi waktu itu karena orang-orang kafir tidak jadi datang, akhirnya malah di situ ada pasar. Jadi seperti kalau di Indonesia ada pasar yang tidak setiap hari ya, jadi pasar pekanan atau misalnya pasar bulanan. Nah, ngepasti di situ ada pasar sehingga kaum muslimin bisa melakukan jual beli pada waktu itu, sehingga mereka mendapatkan karunia dari jual beli yang mereka lakukan. Nah, maka fadlin di sini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki yang mereka beli dari pasar tersebut. Kemudian Allah mengulangi apa yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu tafsiran dari nikmat, yaitu Allah mengatakan lam yamsashum su', tidaklah mengenai mereka keburukan, yaitu tidak terjadi perang sehingga mereka selamat dari keburukan perang. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata-kata lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah ini sebenarnya menjelaskan kata-kata nikmat yang tadi sudah kita bicarakan ya. Ada nikmat duniawi yaitu selamat, itu disebutkan pada kalimat lam yamsashum su'un. Kemudian mereka mendapatkan nikmat ukhrawi yaitu pahala, itu yang disebutkan di sini wattaba'u ridwanallah. Wallahu, dan Allah itu dzu fadlin, memiliki fadilah karunia azimin yang besar. Nah, kemudian dari sisi qiraat, kata-kata ridwan di dalam Al-Qur'an itu semuanya bisa dibaca rudwan. Quri'ah rudwan fi jami'il Qur'an illa mawdi'an fil Maidah. Semua kata-kata ridwan dalam Al-Quran bisa dibaca rudwan dengan dhammah, kecuali satu tempat saja di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Maidah. Nah, nanti dicari ya pada surat Al-Maidah pada bagian yang mana, karena hanya satu tempat saja, bukan dua tempat. Jadi seandainya di Al-Maidah ada kata-kata ridwan 5 misalnya, nah, yang tidak bisa dibaca rudwan cuma satu ya, adapun yang lainnya masih bisa dibaca ridwan dan rudwan, karena memang kaidahnya dari ilmu qiraat seperti itu. Kemudian Allah mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, dzalikum, itu adalah asyaitan, setan, yukhawifu, menakut-nakuti, yaitu kepada kalian, menakut-nakuti dengan apa? Auliya'ahu, dengan wali-walinya setan, yaitu orang-orang kafir. Jadi ini ada sesuatu yang mahdzuf ya, asalnya yukhawifukum, menakut-nakuti kepada kalian wahai umat Islam dengan apa? Auliya'ahu, dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wali-wali setan yaitu orang-orang kafir. Wa khafuni, dan takutlah kepada saya yaitu Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini penjelasan ayat ini mengulang cerita yang kemarin ya. Kalau tidak mengetahui ceritanya ya tidak akan paham. Jadi kan Abu Sufyan mengirim satu rombongan dagang untuk nakut-nakuti umat Islam kan, jangan keluar karena ini orang-orang kafir membawa pasukan yang banyak. Nah, yang disebut dalam ayat ini sebagai setan berarti adalah Abu Sufyan atau orang yang diutus tadi ya, suku atau rombongan dagang yang diutus Abu Sufyan tadi, atau Nu'aim al-Asja'i yang itu disebutkan dalam satu riwayat juga diutus oleh Abu Sufyan, atau maksudnya adalah iblis ya, karena kata-kata syaitan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak bermakna iblis. Nah, maka bisa salah satu dari 3 tokoh ini. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Kemudian kata-kata yukhawifa auliya'ah ini dalam qiraah Ibnu Mas'ud dan qiraah Abu Ibnu Abbas itu dibaca yukhawifukum. Ini meskipun qiraahnya syadzah ya, qiraatan syadzah, tapi bisa digunakan untuk tafsir. Dan memang rata-rata qiraah syadzah itu maknanya benar atau maknanya bisa dipakai. Tidak selalu ya, tetapi rata-rata hampir semua qiraah syadzah itu bisa dipakai maknanya, termasuk di sini yukhawifukum, memang tafsirannya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahzunka, dan janganlah membikin sedih engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Alladzina orang-orang yang yusari'una mereka itu bercepat-cepat fil kufri di dalam kekufuran. Kenapa? Innahum sesungguhnya mereka itu la yadurullah tidak bisa memudarati Allah syai'an sedikit pun, yaitu syai'an qalila. Yuridullahu Allah ingin alla yaj'ala bahwasanya Allah tidak menjadikan lahum bagi mereka hadzan fil akhirah bagian di akhirat yaitu pahala, walahum dan bagi mereka adzabun azimun siksaan yang besar. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang mereka itu bergegas-gegas, bercepat-cepat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kasus perang yang kita bicarakan kemarin adalah mereka mundur dari perang meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti yusari'una fil kufri. Mereka bercepat-cepat di dalam kekafiran, yaitu meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam perang sendirian. Jadi seolah-olah mereka itu rela Muhammad mati saja enggak apa-apa, yang penting kita tidak mati. Nah, sikap seperti ini adalah sikap kekafiran, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah yusari'una fil kufri, mempercepat di dalam kekafiran. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, kata-kata yahzunka ini diambil dari kata-kata hazana yahzunu, ya. Hazana ini wazannya fa'ala yahzunu yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Dari sisi bahasa, hazana itu lebih populer daripada ahzana. Kalau ahzana ada tambahan hamzahnya, ya. Artinya sama, ya. Ahzana membikin sedih, hazana juga membikin sedih. Berbeda dengan hazina. Kalau hazina sedih. Jadi kalau zainnya di kasrah, nah itu fi'il apa? Lazim, ya. Orangnya sedih. Tapi kalau hazana yaitu zainnya di fathah, maka ini fi'il muta'addi, yaitu membuat sedih orang lain. Nah, dalam Quran dipakai kata-kata yang lebih populer, lebih banyak digunakan, yaitu yahzun, bukan yuhzin. Tapi di sini ada dua qiraah, ya. Wa fihi qiraatan. Dan memang di sini ada dua qiraah. Sebagian ulama qiraah membaca wala yuhzinkal ladzina yusari'una fil kufri. Faedah yang kedua, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya la yadurullaha syai'a, mereka tidak bisa memudarati Allah sedikit pun. Makna ini yaitu memudarati Allah tidak bisa dilakukan oleh manusia sedikit pun, ini juga kita temukan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada hadis yang panjang yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Jadi manusia itu sangat lemah, tidak bisa membuat madarat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak bisa membuat manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggaplah semua orang kafir kepada Allah, tidak ada yang beriman. Nah, itu tidak memudarati Allah. Sebaliknya juga, seandainya semua hamba, semua manusia itu muslim, juga tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ghaniyun, sudah maha kaya terhadap seluruh alam. Kemudian dalam ayat ini juga Allah menyebutkan istilah adzabun azim, siksaan yang besar, dan ini maksudnya adalah siksaan neraka, ya. Karena apa? Tidak ada siksa yang lebih besar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melihat kedahsyatan siksanya Allah di dalam neraka, kita tampilkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatratan. Rasulullah bersabda, "Lau anna qatratan minaz zaqqumi", seandainya satu tetes saja dari pohon zakum yang ada di neraka. Qatrat fi dari dunia, menetes satu saja di kampung dunia, la afsadat ala ahli dunia, sungguh satu tetes itu merusak kepada penduduk dunia, ma'ayishahum, semua kehidupan mereka. Fa kaifa biman takunu ta'amah, bagaimana lagi dengan orang yang makanannya adalah pohon zakum tadi, na'udzubillahi min syarri dzalika, ya. Nah, ini besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, sampai satu tetes saja bisa merusak seluruh isi dunia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya neraka disebut sebagai adzabun azim, siksaan yang sangat besar.
Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ishtarau, mereka itu menukar al-kufra, kekafiran, bil imani, dengan iman. Maksudnya imannya mereka lepas, mereka pilih kekafiran ya. Jadi ishtarau, mereka memilih al-kufra, kekafiran, bil imani, daripada iman. La yadurrullah, mereka tidak akan memadarati Allah syai'an, sedikit pun, yaitu syai'an qalila. Walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan. Ini mengulang ayat sebelumnya, hanya saja di sini dengan kalimat yang berbeda ya, tapi sebenarnya maknanya sama ya, bahwasanya orang-orang ini tadi yang bercepat-cepat dalam kekafiran, kemudian diungkapkan lagi pada ayat ini yaitu memilih kekafiran daripada iman, maka maksudnya sama orangnya ya, orang-orang tersebut itu mereka tidak bisa memudarati Allah sedikit pun, dan mereka pasti mendapatkan siksa neraka. Di sini uniknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan adzabun alim, tidak lagi menyebutkan adzabun azim. Dan kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya fungsi dari variatifnya bahasa ini adalah untuk melenyapkan kebosanan ya, supaya orang tidak bosan. Maka dibuat variatif. Sehingga di pesantren pun juga ada banyak aktivitas, tidak hanya melulu belajar, ada aktivitas yang variatif itu supaya tidak ada kebosanan. Dan dari sisi bahasa ya, alim itu artinya adalah mu'lim. Maka di sini fa'il bimakna muf'il. Jadi ada wazan fa'il seperti di sini alim ya. Itu wazan tersebut artinya banyak ya. Kadang-kadang fa'il bimakna fa'il, kadang-kadang fa'il bimakna maf'ul, kadang-kadang fa'il bimakna muf'il. Nah, ini termasuk contoh fa'ilun bimakna muf'il, alimun bimakna mu'lim. Nah, berarti artinya alim bukan pedih, tapi menyakitkan ya. Alamun, rasa sakit, mu'limun, membikin rasa sakit, menyakitkan. Adapun biasanya diartikan pedih yaitu untuk memudahkan orang dalam penerjemahan. Tapi kalau mau terjemah yang lebih tepat ya, alim itu mu'lim. Dan nanti bisa dilihat dalam tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain mengartikan alim dengan makna mu'lim. Kemudian di sini ada kata-kata ishtarau, membeli. Nah, ishtara itu arti asalnya membeli, dan namanya orang membeli itu pasti tukar menukar. Saya membeli barang, saya berikan uang, kemudian si penjual berikan barang, tukar menukar. Maka yang dimaksud ishtara di sini, membeli di sini, ini maksudnya adalah apa? Ikhtaru ya. Mereka memilih atau mereka menukar ya, maksudnya mereka memilih kekafiran daripada iman. Jadi asalnya mereka sudah punya iman, yaitu ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang-orang munafik kan juga mengucapkan itu. Jadi orang-orang munafik itu di kota Madinah, mereka itu asalnya orang-orang kafir. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar kemudian menang, para munafik ini kemudian ketakutan. Wah, ini Muhammad sudah mulai kuat ini. Ternyata mereka 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ini kita harus ikut Muhammad ini. Kalau tidak ikut Muhammad kita ketahuan, nanti kita sebagai kafir nanti bisa dipenggal leher kita. Nah, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Nah, muncullah orang-orang munafik setelah perang Badar tadi. Sebelum perang Badar belum ada orang-orang yang munafik tersebut. Ya, mereka kafir nih. Tapi setelah perang Badar, mereka ketakutan, akhirnya pura-pura masuk Islam. Nah, pas mengucapkan syahadatain itu sudah dikatakan punya iman ya, karena orang sudah mengucapkan syahadatain itu berarti dianggap secara zahir sebagai orang yang beriman. Tapi ternyata tingkah mereka menunjukkan kekafiran mereka, itulah yang dimaksud pada kalimat ini, ishtarul kufra bil iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahsabanna, dan betul-betul janganlah menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir, annama, bahwasanya tiada lain, numli lahum, kami ini memberikan tempo kepada mereka, itu khairun li anfusihim, itu lebih baik untuk mereka. Innama, sebenarnya tiada lain, numli lahum, kami memberikan tempo kepada mereka, liyazdadu ithma, supaya mereka itu bertambah dosanya. Walahum, dan bagi mereka adzabun muhin, siksaan yang menghinakan. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak segera menyiksa mereka ya, numli itu artinya numhil ya.
Numhil yaitu memberikan tempo, ya. Yaitu apa? Nuakhirul adab, mengakhirkan siksa kepada mereka, tidak memberikan siksa kepada mereka. Itu jangan dikira itu adalah kebaikan dari mereka, ya. Ketika mereka mendapatkan kekayaan yang banyak, mendapatkan kesehatan, jangan dikira itu kebaikan. Kenapa? Karena tujuan Allah memberikan itu kepada mereka adalah liyazdadu ithma, supaya mereka itu tambah dosa mereka, sehingga nanti ketika disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sempurna. Nah, ini istilahnya adalah istidraj, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lainnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Demikian juga pada surat Al-A'raf ada walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itulah yang dimaksud istidraj, ya. Mereka diberi apa, kalau bahasa Jawanya dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kafir, silakan kafir, saya tambah nikmatnya supaya tambah kafirnya. Nah, begitu sudah sempurna kafirnya, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sempurna. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan maka Allah tidak mungkin Allah itu, tidak pantas Allah itu liyadhara membiarkan al-mu'minin orang-orang beriman ala atas ma antum alaih, apa yang kalian berada di atasnya. Yang dimaksud apa yang kalian berada di atasnya itu adalah percampuran, ikhtilat antara muslim dengan munafik, seperti yang tadi sudah disebutkan, ya. Begitu perang Badar selesai, orang-orang kafir pada di Madinah pada masuk Islam, tetapi tujuannya adalah untuk menyembunyikan kekafirannya saja, sehingga umat Islam campur antara muslim dengan munafik. Nah, ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah hatta sehingga yamiza, Allah memisahkan al-khabitha yang buruk, berarti yang maksudnya adalah munafik, minat thayyib dari yang baik, berarti maksudnya adalah orang mukmin. Maka dari sini diambil pelajaran juga bahwa istilah khabith, buruk, itu maknanya beraneka ragam, ya. Untuk makanan al-khabith itu adalah yang haram, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Untuk manusia al-khabith itu yang punya kekafiran, orang kafir, orang munafik. Sementara at-thayyib itu yang punya iman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita pada surat yang lain, surat An-Nur, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Maka ini bisa dimaknakan ke itu tadi. Khabithat itu wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Jadi setelnya begitu, orang munafik nikah dengan munafik, kafir nikah dengan kafir. Sementara wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Makanya dari sisi fikih Islam tidak boleh orang kafir menikahi wanita muslimah, ya, karena tidak cocok dengan ayat tadi. Itu faedah dari kata-kata thayyib dan khabith pada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allah, dan tidaklah mungkin Allah itu liyutli'akum, memberitahukan kepada kalian alal ghaib, atas perkara yang gaib. Jadi perkara gaib itu hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dalam bab ini apa kaitannya, ya? Yang pertama, al ghaib adalah isi hati manusia. Ada yang mukmin, ada yang munafik. Nah, Allah tidak akan menampakkan dengan wahyu turun, ya, bahwasanya ini si fulan yang rumahnya di sini, dia Islamnya hanya pura-pura saja, hanya munafik, tidak begitu. Jadi cara Allah memberitahukan ini munafik atau muslim tidak seperti itu dengan turun wahyu langsung nyebut nama, tidak. Tapi dengan dikasih ujian, seperti pada perang Uhud itu, ya, dikasih ujian perang Uhud. Nah, begitu ada tingkah polanya orang-orang munafik mundur dari perang, nah ini berarti yumayyis, ini berarti Allah sudah memisahkan. Nah, berarti cara Allah memisahkan itu apa? Bidzuhuril aqwali wal af'al, dengan munculnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya orang-orang munafik, sehingga menjadi tampak siapa yang munafik, siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang gaib yang pertama, ya. Perkara yang gaib yang kedua yang berkaitan dengan tema juga, yaitu adalah
bahwasanya perang itu nanti akan menang atau kalah, itu gaib, itu tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditampakkan malah jadi madarat ya. Jadi misalnya sudah diberitahu dalam wahyu ya, silahkan kalian perang, perang ini nanti kalian yang menang. Nanti umat Islam akan meremehkan, alah udah dijamin menang saja, jadi nggak usah sungguh-sungguh. Atau misalnya ditetapkan dalam wahyu, silahkan kalian perang, perang ini kalian akan kalah. Nah kalau begitu sudah ngelokro sejak awal perang, sudah nggak semangat lagi karena sudah tahu pasti nanti akhirnya kalah. Nah, maka Allah tidak akan menyampaikan perkara yang gaib tersebut. Ya perang saja. Nanti menang atau kalahnya tergantung kepada sikap kalian ya. Kalau betul-betul taat kepada Allah dan Nabi akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin Allah, akan tapi Allah itu yajtabi, memilih mir rusulihi, dari sebagian rasul-rasulnya, ada 315 rasul, mayyasha, orang yang dia kehendaki. Maksudnya ada sebagian rasul yang dikehendaki oleh Allah untuk diberitahu perkara yang gaib. Itu pun sebagian ya, tidak semua. Seperti Nabi Muhammad SAW itu mengetahui ada orang-orang munafik yang masuk di tubuh kaum muslimin. Nabi Muhammad tahu ya. Dan beliau itu membisikkan nama-nama tersebut kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah disebut sebagai sahibus sir, pemegang rahasia Nabi SAW, karena mengetahui nama-nama orang-orang munafik tersebut. Fa aminu billahi wa rusulih, maka imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian iman dan takwa, falakum, maka bagi kalian ajrun azim, pahala yang besar. Nah kalau tadi ada adzabun azim, nah di sini ada ajrun azim. Berarti ajrun azim ini adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, al-jannah ya. Dan dulu sudah disampaikan kaidah bahwa orang Arab itu kalau membesarkan suatu masalah, maka mereka akan memberikan nama dengan nama yang banyak. Nah, maka neraka itu juga banyak namanya, surga juga banyak namanya. Kemudian ayat terakhir pada pertemuan kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahsabanna, dan betul-betul janganlah mengira, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang pelit, bima atahumullahu, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah, yaitu rezeki Allah, bahwasanya huwa, dia pelit itu, khairal lahum, lebih baik bagi mereka. Jadi jangan mengira bahwasanya pelit itu menjadi keuntungan untuk kamu, tidak. Pelit itu menyebabkan kerugian untuk pelakunya, baik kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Kerugian di dunia dikatakan oleh para ulama, al-bakhil laisa lahu khalil. Al-bakhil, orang yang pelit, laisa lahu khalil, tidak akan punya teman ya, tidak akan ada yang suka dengan dia karena pelit. Nah, ini adalah kerugian di dunia ya. Sebaliknya adalah man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu, barang siapa yang banyak perbuatan bagusnya maka akan banyak saudara-saudaranya. Adapun di akhirat jelas disebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang pelit nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa definisi pelit ya? Karena kata-kata pelit ini umum ya, tidak ada definisinya, sehingga perlu untuk kita mengetahui definisinya. Tidak ada definisinya dalam ayat ini maksud saya ya. Maka perlu kita mengetahui definisinya. Dikatakan oleh Ibnu Umar bahwasanya man adda zakata malih, barang siapa yang sudah menunaikan zakat hartanya, falaysa bibakhilin, maka dia bukan orang yang pelit. Ini perkataan Ibnu Umar menolak Hajjaj ketika Hajjaj menganggap Ibnu Umar itu pelit ya. Dan ini bisa ditemukan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala. Nah, maka definisi bakhil menurut Ibnu Umar adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, atau dengan kata lain bakhil itu adalah biman izzakah wa nahwiha ya. Dengan tidak mau mengeluarkan zakat dan sejenisnya, yang sejenis dengan zakat, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan, wa nahwiha minal wajibat. Maka bakhil tidak harus zakat saja ya. Misalkan ada orang yang punya kelonggaran harta,
Kemudian semestinya dia berkorban tapi tidak berkorban, yaitu namanya bisa disebut bakhil juga karena ada keharusan yang dia lakukan tapi tidak dia lakukan. Kemudian di sini Allah mengatakan bal, bahkan huwa, pelit itu, syarrul lahum, adalah keburukan bagi mereka. Nah, keburukannya ini apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sayatawakuna, mereka akan dikalungi ma bakhilu bihi, apa yang mereka itu bakhil terhadapnya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini kata-kata akan dikalungi apa yang mereka bakhili, ini ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama, sayatawakuna ithma ma bakhilu, mereka akan dikalungi dosa ya, dibebankan kepada mereka. Dikalungi maksudnya apa? Dibebankan dosa dari perbuatan bakhil mereka. Jadi bakhil kan perbuatan dosa karena tidak melakukan kewajiban. Nah, berarti ada dosanya, dosanya akan ditimpukkan, dikalungkan kepada mereka. Tafsiran yang kedua, dan ini lebih populer, sayutawakuna, mereka akan dikalungi sesuatu yang mereka bakhil dengannya. Artinya harta yang tidak dikeluarkan padahal wajib dikeluarkan itu akan menjadi kalung bagi tengkuk mereka dalam bentuk syuja'an aqra, dalam bentuk ular besar yang gundul. Nah, kita lihat hadisnya ya supaya lebih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalladzi, sesungguhnya orang yang la yuaddi, tidak mengeluarkan zakat malihi, zakat hartanya, yumatsalu ilaihi maluhu, akan dibentukkan kepadanya hartanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, syuja'an, sebagai ular besar, ular naga, aqra, yang gundul." Nah, ular kok gundul gimana ini? Para ulama mengatakan ular itu kalau bisanya terlalu dahsyat maka menyebabkan rambut kepalanya itu jadi rontok sampai gundul, sehingga ularnya tidak punya rambut kepalanya. Wallahu alam, demikian disebutkan. Lahu zabibatan, dia memiliki zabibah, yaitu dua titik di atas punggungnya. Fayalzamuhu au yutawwikuhu, lalu dia melazimi orang tersebut atau dikalungkan padanya, mengalunginya. Kemudian mengatakan, ana kanzuk, saya adalah simpananmu dulu di dunia, saya adalah simpananmu dulu di dunia. Hadis riwayat Nasai sahih. Nah, maka tafsir ini lebih populer karena apa? Karena termasuk dari contoh tafsirul Quran bil hadis, menafsirkan Quran dengan hadis, dan itu termasuk tafsir tingkat tinggi ya, sebagaimana sudah kita bahas dulu di muka. Kemudian Allah mengatakan walillahi, dan hanya milik Allah, mirathus samawati, warisan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian lakukan, khabir, Allah maha mengetahui. Kata-kata walillah diartikan hanya milik Allah karena ini susunan takdim dan takhir. Asalnya adalah mirathus samawati wal ardi lillah. Nah, ketika dibolak-balik takdim dan takhir, maka yufidul hasra, maka menunjukkan apa? Hasr, batasan, berarti hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksudkan mirathus samawati wal ardi, warisan langit dan bumi, artinya segala sesuatu nanti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang mewarisi segala sesuatu yang ada. Maka tafsiran ayat ini sebagaimana ayat yang lain ya, Allah mengatakan illa wajhah, kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, akan mati, illa wajhah, kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semuanya sudah mati, berarti siapa yang memiliki segala sesuatu yang ada ini? Yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang ya segala sesuatu milik Allah, tapi kan sudah dimilikkan oleh Allah kepada manusia kan. Kita punya motor, kita punya rumah, itu dimilikkan oleh Allah kepada kita. Nanti kalau sudah mati kita bagaimana? Nah, semua orang mati, maka kembali kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna walillahi mirathus samawati wal ardi. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.